Puji nama Tuhan. Selamat pagi, shalom adik-adik sekolah minggu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Di kesempatan pagi hari ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Hari ini kakak akan membawakan cerita firman Tuhan tentang seorang nabi yang diutus Tuhan Yesus untuk menyelamatkan atau membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Adik-adik tahu tidak, nabi yang diutus oleh Tuhan Yesus itu nabi siapa? Ya, nabi yang diutus oleh Tuhan Yesus itu adalah Nabi Musa. Dia diutus oleh Tuhan Yesus untuk menyelamatkan bangsa Israel. Bangsa Israel dari perbudakan. Puji nama Tuhan. Adik-adik tahu nggak? Bangsa Israel itu diperbudak oleh bangsa oleh bangsa Mesir. Mereka diperbudak oleh bangsa Mesir. Adik-adik tahu nggak kalau diperbudak itu seperti apa sih? Kalau diperbudak itu seperti apa? Iya, diperbudak itu sama saja seperti kita disuruh kerja paksa. Kerja paksa itu enak tidak? Tidak enak. Kita disuruh kerja terus tanpa mereka peduli. Kita capek, kita sudah letih, lesu, mungkin kita lapar, mungkin kita haus, tetapi kita tetap disuruh kerja. Itu yang dinamakan kerja paksa. Oke, puji nama Tuhan. Pada waktu itu Tuhan melihat bangsanya yang diperbudak oleh bangsa Mesir. Lalu Tuhan kasihan kepada bangsanya itu. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Musa. Pergilah, kata Tuhan Yesus, pergilah, selamatkanlah dan bebaskanlah bangsa Israel itu dari perbudakan bangsa Mesir. Tetapi Nabi Musa berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, aku tidak bisa, Tuhan. Aku tidak bisa berkata-kata. Aku tidak mampu, kata Nabi Musa. Lalu Tuhan Yesus berkata, ada saudaramu yang mampu berkata-kata. Kata Tuhan Yesus kepada Nabi Musa, ada saudaramu yang mampu berkata-kata. Lalu Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan, apa yang kamu katakan kepadaku akan aku lakukan. Kata Nabi Musa kepada Tuhan Yesus, apa yang Tuhan perintahkan kepada dia, apa yang Tuhan suruh lakukan, maka Nabi Musa akan melakukan perintah Tuhan. Lalu Musa pergi ke bangsa Mesir dan mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan itu, dari kerja paksa. Bangsa Israel diselamatkan oleh Nabi Musa, dikeluarkan dari bangsa Mesir
dibebaskan dari perbudakan. Singkat cerita, pada waktu itu Musa pergi ke raja bangsa Mesir, yaitu Raja Firaun. Ketika itu Musa pergi ke bangsa Mesir dengan tujuan mengeluarkan bangsa Israel. Karena bangsa Israel ini adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan, bangsa yang sangat disayangi oleh Tuhan. Bangsa yang sangat disayangin oleh Tuhan. Ketika itu sampailah Musa ke bangsa Mesir. Kata Nabi Musa kepada orang Mesir, "Pergilah kamu ke Raja Firaun. Katakan kepada Raja Firaun bahwa aku akan mengeluarkan bangsa Israel ini dari perbudakan kalian," kata Nabi Musa. Tetapi pada saat itu Tuhan mengeraskan hati Raja Firaun. Tuhan mengeraskan hati Raja Firaun. Sehingga ketika itu bangsa Israel dikeluarkan oleh Nabi Musa bersama saudaranya. Mereka keluar dari Mesir lalu masuk ke dalam padang gurun. Lalu Tuhan berkata kepada mereka, buatlah kemah di situ atau tenda untuk mereka beristirahat. Lalu bangsa Israel membuat kemah di padang. Adik-adik ada yang tahu nggak di padang apa? Ya, di padang gurun. Mereka membuat kemah di situ untuk mereka beristirahat. Tetapi tidak lama kemudian bangsa Israel datang mengejar mereka. Lalu bangsa Mesir datang mengejar mereka. Dan bangsa Israel melihat bahwa bangsa Mesir datang untuk mengejar mereka. Dan mereka berkata, bangsa Mesir datang mengejar kita dan akan membunuh kita, kata bangsa Israel. Lalu bangsa Israel berkata kepada Nabi Musa, "Mengapa kamu membawa kami ke sini? Dan membebaskan kami dari perbudakan?" Kata bangsa Israel kepada Nabi Musa. Padahal kan diperbudak itu enak sekali. Hah? Diperbudak itu enak kah? Adik-adik, diperbudak itu enak? Tidak. Diperbudak itu tidak enak. Kenapa? Diperbudak itu kita disuruh kerja paksa. Kita tidak dibolehkan istirahat. Tetapi bangsa Israel mengatakan diperbudak itu enak. Mereka mengatakan bahwa meskipun mereka diperbudak oleh bangsa Mesir, mereka tetap dapat makan dan tetap dapat minum. Tapi tetap saja yang namanya diperbudak itu adalah pekerjaan yang sangat tidak enak. Kita disuruh kerja. Terus-terusan kita disuruh kerja. Tanpa mereka mengenal kita lelah, tanpa mereka mengenal kita capek, tanpa mereka mengenal kita sakit. Tetap saja mereka menyuruh kita untuk
bekerja terus dan menerus. Tetapi bangsa Israel di sini mengatakan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Musa, apakah di Mesir tidak ada kuburan sehingga kamu membawa kami ke padang gurun ini dan akan mati di sini? Kata bangsa Israel kepada Musa. Lalu Nabi Musa berkata kepada bangsa Israel dalam ayat yang ke-13 dalam kitab Keluaran pasal 1. Dalam ayat yang ke-13 Nabi Musa berkata, "Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan yang akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tuhan yang akan berperang melawan bangsa Mesir bagi bangsa Israel. Bangsa Israel ini mereka tidak melakukan perlawanan, mereka hanya diam saja karena Tuhan Yesus yang berperang untuk mereka. Ketika itu bangsa Mesir ini semakin dekat kepada bangsa Israel. Lalu Tuhan berkata kepada Musa dalam ayat yang ke-6, dalam ayat yang ke-16. Dalam ayat yang ke-16 Tuhan berkata kepada Musa, "Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya sehingga orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering." Ayat ke-17, tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orang yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Adik-adik tahu nggak? Aku itu siapa? Aku itu dalam penulisan huruf di depannya besar. Itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan menyatakan kemuliaannya kepada bangsa Mesir, sehingga bangsa Mesir akan mengetahui bahwa Tuhan yang bekerja, bahwa Tuhan yang sudah menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan mereka. Kemudian pada saat itu lalu Musa melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada dia. Musa mengangkat tongkatnya dan membelah laut itu sehingga terbelahlah laut itu menjadi dua. Lalu bangsa Israel menyeberang melewati laut yang terbelah itu. Mereka melewati laut yang kering. Akan tetapi bangsa Mesir juga dengan cepat mengejar bangsa Israel. Mereka tidak pantang menyerah. Mereka terus mengejar bangsa Israel.
Mereka terus dan terus mengejar bangsa Israel. Dalam ayat yang ke-17 yang sudah kakak baca tadi, dalam ayat yang ke-17, tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul bangsa Israel. Dan terhadap Firaun dan seluruh keretanya dan seluruh pasukannya, keretanya, orang yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Aku akan menyatakan kemuliaanku. Tuhan Yesus mengeraskan hati bangsa Mesir. Tuhan Yesus mengeraskan hati Firaun sehingga mereka tetap mengejar bangsa Israel yang dibebaskan oleh Nabi Musa dari perbudakan. Mereka tetap mengejar sehingga Tuhan mengeraskan hati mereka. Dan Tuhan akan menyatakan kemuliaannya terhadap bangsa Mesir. Adik-adik, ada yang tahu tidak? Kakak bertanya kepada adik-adik, ada yang tahu enggak? Tidak. Bangsa Israel itu menuju ke tanah apa? Menuju ke tanah, ya, bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian yang sudah dijanjikan Tuhan Yesus bagi mereka, yaitu tanah Kanaan. Tuhan Yesus menjanjikan tanah Kanaan bagi orang Israel. Oke. Ketika itu bangsa Israel sudah sampai di seberang laut. Sudah sampai di seberang. Dan bangsa Mesir tetap terus mengejar mereka. Lalu berfirmanlah Tuhan. Tuhan berkata kepada Nabi Musa, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tongkatmu ke atas laut itu. Lalu Nabi Musa mengangkat tongkatnya dan mengulurkan tongkatnya itu ke atas laut tersebut. Maka laut itu menjadi tertutup. Laut itu menjadi bersatu kembali. Dan orang-orang Mesir yang berada di tengah-tengah laut tersebut semuanya tenggelam. Mereka mati semua. Tenggelam dan mati. Itulah Tuhan Yesus menyatakan kuasanya. Kepada bangsa Mesir yang mengejar bangsa Israel. Dan ketika itu bangsa Israel melihat bahwa kuasa Tuhan itu sangat dahsyat. Kuasa Tuhan itu sangat nyata di hadapan mereka. Mereka melihat Tuhan Yesus menyelamatkan mereka dari perbudakan bangsa Mesir. Maka percayalah bangsa Israel ini bahwa Tuhan itu sangat menyayangi mereka. Bahwa Tuhan itu sudah menyatakan kuasanya, Tuhan itu sudah menyatakan mujizatnya. Sehingga mereka selamat dari bangsa Mesir. Lalu ketika itu bangsa Israel percaya dan takut kepada Tuhan Yesus. Mereka taat kepada Tuhan Yesus karena mereka sudah melihat dan menyaksikan kedahsyatan yang Tuhan Yesus nyatakan bagi mereka. Jadi adik-adik sekolah minggu, jika kita menjadi
Jika kita menjadi anak yang taat, kita menjadi anak yang setia di hadapan Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan selalu menolong kita dari segala permasalahan, dari segala pencobaan. Tuhan Yesus akan selalu menolong. Tuhan Yesus akan selalu menolong kita. Tuhan Yesus akan selalu menjaga. Tuhan Yesus akan selalu menjaga kita. Seperti yang dialami oleh bangsa Israel yang sudah Tuhan Yesus selamatkan dari perbudakan bangsa Mesir. Puji nama Tuhan, adik-adik sekolah minggu yang terkasih. Firman Tuhan kita cukup sampai di sini. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama menjadi berkat dalam kehidupan kita, menjadi berkat bagi kita semua, dan menjadikan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk tetap selalu taat, selalu setia di hadapan Tuhan Yesus. Menjadi anak yang selalu dengar-dengaran. Puji nama Tuhan, kita akhiri firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kakak mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah hadir di ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kepada adik-adik yang sudah turut setia, taat, mendengarkan dengan baik firman Tuhan yang sudah kakak sampaikan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Kita akhiri firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kakak mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Shalom buat kita semua. Amin.